aku menyembahmu, Yesus.
perkasa. Kami percaya Engkau hadir di tengah pujian penyembahan kami. Saat ini kami mempersiapkan hati kami, tanah hati kami yang terbaik untuk disirami firman-Mu ya Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara melalui hamba-Mu untuk kami semua umat-Mu yang mendengarnya hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara, sangat senang pada hari ini kembali Tuhan berikan anugerah buat kita, juga buat saya boleh berjumpa dengan saudara-saudara dalam ibadah online. Saya percaya dimanapun saudara berada, ketika saat mendengar firman Tuhan, siapkan dengan baik sampai berdoa. Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan saudara akan memberikan pembukaan rahasia firman Allah. Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan menunjukkan kepada kita. Roh Kudus akan berbicara dalam setiap kita, sehingga membawa kita makin hari makin indah, iman kita makin tumbuh. Dan saya rindu setiap Bapak Ibu saudara sekalian semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta akan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia ini yang sedang mengalami wabah COVID-19, saudara-saudara, tapi saya percaya ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pimpinan Tuhan buat setiap saudara-saudara. Hari ini mari kita akan melihat satu tema, yaitu tiang awan dan tiang api. Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara-saudara, Eksodus yang terbesar adalah pada saat bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Gak sedikit orang yang keluar, sekitar 2 juta orang. Saudara-saudara, begitu banyak ini. Penduduk di kota Batam gak sampai 2 juta. 1.300.000 jiwa kurang lebih. Tapi kita perhatikan bersama-sama, ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka dalam perjalanan di padang gurun untuk masuk menuju ke tanah perjanjiannya Tuhan, tanpa adanya tangan Tuhan, tanpa adanya penyertaan dan perlindungan Tuhan. Gak bisa, Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan, mujizat-mujizat di padang gurun itu. Hari ini khusus kita akan melihat tentang tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Ini dahsyat Bapak Ibu Saudara. Mari katakan sama-sama, dahsyat. Amin. Tiang awan menudungi, melindungi Israel dari panas teriknya
matahari pada waktu siang yang bersinar, menyengat kulit saudara-saudara, membuat kepanasan pada siang hari. Mereka nggak ada payung-payung untuk menudungi kepala mereka. Saudara bisa bayangkan kalau nggak ada tiang awan itu, pasti banyak yang nggak kuat saudara-saudara. Apalagi ini padang gurun. Tuhan tudungi, Tuhan naungi dengan tiang awan. Luar biasa, luar biasa. Panas terik matahari tidak menyengat kulit mereka karena ditutupi oleh tiang awan. Pada malam hari di padang gurun itu dinginnya luar biasa. Tuhan buat mujizat. Tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Untuk apa tiang api? Menerangi. Coba saudara bisa bayangkan kalau di padang gurun gak ada penerangnya. Hanya sinar bulan dan bintang. Tapi Tuhan memberikan tiang api untuk menerangi 2 juta orang ini tadi. Sehingga mereka tidak berada dalam kegelapan pada malam yang gelap. Mereka bisa menikmati terang yang luar biasa. Andai kata butuh bahan bakar saudara-saudara, maka berapa banyak yang harus dikeluarkan. Berapa banyak persediaan untuk bahan bakar supaya api itu menyala. Tapi ini mujizat. Tuhan buat tiang api. Di samping itu tiang api juga menghangatkan mereka. Dingin yang begitu menusuk tulang. Tapi dengan tiang api, saudara-saudara mungkin masih ingat pada waktu remaja dulu ikut pramuka atau ikut acara gereja retreat. Kadang-kadang di tempat yang begitu dingin tapi malam hari itu ada acara api unggun. Hangat bukan? Enak bukan? Saudara-saudara, itu tiang api menghangatkan mereka. Sementara cuaca, sementara udara, hawa begitu dinginnya. Tapi karena ada tiang api, mereka ada dalam kehangatan. Belum lagi mujizat-mujizat lain di padang gurun itu saudara-saudara. Berapa banyak uang yang harus diperlukan untuk persediaan minuman mereka, 2 juta bayangkan. Tapi Tuhan berikan air. Berapa banyak makanan yang dibutuhkan untuk mereka bisa makan tiap-tiap hari. Tanpa ada satupun orang yang mati karena kelaparan di padang gurun itu. Tapi tangan Tuhan yang menyertai dan memimpin mereka. Mereka makan tiap hari, kenyang. Roti sorga yaitu mana dikirimkan oleh Tuhan bersamaan dengan embun pada waktu dini hari. Mana itu mengandung gizi, vitamin, mineral, seluruh kebutuhan tubuh ada dalam mana. Dan orang Israel bisa ambil makan tanpa bayar. Bagaimana perlindungan Tuhan juga terhadap binatang-binatang buas, binatang-binatang liar yang ada di padang belantara itu. Tapi Tuhan naungi, Tuhan lindungi mereka. Dan ada banyak hal yang Tuhan kerjakan selama di padang gurun itu. Menarik sekali. Tiang awan dan tiang api. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat kondisi atau keadaan sekitar kita pada hari-hari ini dengan virus COVID-19 yang terjadi di mana-mana, di seluruh muka bumi. Kita doakan ini bisa segera teratasi ya Bapak Ibu.
vaksin didistribusikan dengan baik. Semua orang bisa mendapatkan vaksin. Saya bersyukur di Indonesia, saya dengar ada satu berita, ada vaksin Nusantara katanya. Wah, ini untuk semua usia. Bahkan untuk yang ada penyakit bawaan sekalipun masih bisa disuntik dengan vaksin ini. Saya baca hanya 1 kali saja divaksin. Kiranya pada uji yang kedua juga bisa lolos, yang berikutnya juga bisa lolos. Dan ini juga menjadi satu solusi karena ada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kita doakan terus ya. Kita sungguh-sungguh mendoakan ini. Bahkan bangsa dan negara kita juga boleh keluar dari kesulitan. Dari segala macam kesukaran yang terjadi. Saudara-saudara, hari-hari yang akan datang, gak ada satu orang pun yang tahu, gak ada satu orang pun yang bisa memahami apa yang akan terjadi. Tapi kita tahu Alkitab mengatakan ini masa-masa yang makin sulit. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, poin penting dari pelajaran tiang awan dan tiang api adalah umat Tuhan harus menyadari dengan benar tentang penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, di sekitar kita, apapun itu bisa terjadi. Tapi kita mohon penyertaan Tuhan yang limpah atas hidup kita. Atas hidup saya, keluarga saya, atas hidup seluruh umat Tuhan, dimanapun saudara berada. Karena ada penyertaan Tuhan. Seperti tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari untuk orang-orang Israel di padang gurun yang ganas dan liar itu. Saudara-saudara, ini satu hal yang luar biasa, penyertaan Tuhan. Poin yang paling penting, mari jangan saudara jalan sendiri. Sekali lagi, jangan saudara jalan sendiri, tetapi berjalanlah bersama Tuhan. Sebab dengan jalan sendiri, dengan mengerahkan kemampuan sendiri, merasa mampu, merasa bisa, merasa sanggup, gak akan bisa. Oleh sebab itu harapkan penyertaan Tuhan. Orang yang mengharapkan penyertaan Tuhan, dia sadar bahwa dirinya tidak mampu berjalan sendiri di tengah-tengah keadaan dunia ini tanpa Tuhan beserta dengan dia. Oleh sebab itu saudara-saudara, rindukan setiap kali Tuhan menyertai kita, setiap kali Tuhan memimpin kita. Hal yang kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi saya mau ingatkan, coba. Kalau Anda pergi keluar rumah dengan berkendaraan, dengan mobil atau dengan motor, coba ingat. Apakah saudara berdoa terlebih dahulu mohon penyertaan Tuhan? Beberapa banyak orang lupa. Begitu masuk dalam mobil, start, jalan. Apalagi waktu mau masuk kerja, wah udah hampir terlambat, udah pakai berdoa. Tapi lewat ibadah pagi hari ini, saya mau ingatkan, kita melatih diri kita. Tanpa Tuhan, kita gak mampu. Anda naik motor sebelum injak prosneleng masuk 1. Doa.
Tuhan sertai saya. Tuhan sertai saya. Mungkin hal ini satu hal yang baru dan gak terbiasa. Kenapa kita tidak mulai hari ini untuk mulai mencoba dan membiasakan? Saudara keluar rumah, berdoa dululah. Mohon penyertaan Tuhan. Dijauhkan dari virus, dijauhkan dari hal-hal yang jahat, dari kejahatan. Kenapa kita tidak membiasakan diri untuk berdoa, mohon penyertaan Tuhan? Kelihatannya hal yang biasa bukan? Dan berapa banyak orang melalaikan ini. Tapi mulai hari ini, ayo. Semua saudara mau keluar rumah, berkendaraan, jalan kaki, naik angkutan umum. Sebelumnya doa, Tuhan sertai saya. Tuhan sertai saya. Buru-buru, tetap ambil waktu. Sebentar Tuhan lindungi. Dan saya percaya doa saudara didengar oleh Tuhan. Haleluya. Jangan orang juga merasa pintar dengan pendidikan yang tinggi, merasa hebat, merasa berhikmat, berpengetahuan, sehingga bisa tanpa penyertaan Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan. Sudah pintar, semua bisa diatasi, semua bisa dijalani karena merasa udah berhikmat, pendidikan tinggi, semua bisa diselesaikan dengan hikmat manusia. Terbatas hikmat manusia itu. Tabib yang paling pintar sekalipun juga mentok, saudara-saudara. Mentok itu ya sudah mencapai puncaknya. Sudah gak bisa lagi. Kena sakit ini, kena peristiwa itu, ya sudah. Terbatas kemampuan manusia. Ada orang yang merasa dirinya sudah cukup kaya. Semua bisa diselesaikan dengan uang. Apapun bisa selesai dengan uang. Apapun bisa dilakukan dengan uang. Merasa uangnya banyak. Bertimbun-timbun, bertumpuk-tumpuk. Dan merasa aman dengan perlindungan, dengan pagar dari uang. Merasa nyaman sebab sudah banyak tabungan, sudah banyak simpanan, sudah banyak aset. Sehingga apa yang terjadi saudara-saudara? Tidak minta penyertaan Tuhan. Sebab benteng pertahanannya adalah uang. Orang seperti ini salah. Jangan andalkan uang, andalkan Tuhan dan minta penyertaan Tuhan. Ada orang merasa punya kedudukan atau mengenal orang-orang yang penting atau penguasa-penguasa sehingga merasa beres semua. Jangan, andalkan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, Yesaya 46 ayat yang keempat, kita akan dengar pembacaan ini. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai masa tua, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku, kata Tuhan, menyertai kamu. Mungkin ada beberapa di antara saudara-saudara yang mengikuti ibadah online ini. Saudara merasa dan memang keadaan saudara, umur saudara sudah tua. Saudara-saudara, jangan khawatir. Sebab aku menyertai kamu sampai masa tuamu, aku menggendong kamu.
Artinya Tuhan beserta dengan umatnya. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Bukan hanya pada waktu fisik kita kuat, bukan pada waktu kita semua hebat, tapi dalam kondisi yang tua, yang lemah sekalipun, kalau ada penyertaan Tuhan, apalagi digendong oleh Tuhan, nyaman saudara-saudara. Ini luar biasa. Matius 28, ini ayat-ayat yang mengatakan tentang penyertaan Tuhan. Ingat baik-baik, catat ayat ini. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketahuilah, aku, kata Tuhan, menyertai kamu. Ya, menyertai saudara. Bukan sampai hari ini saja, tapi sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, umur saudara boleh bertambah, tapi penyertaan Tuhan tetap buat saudara-saudara. Bahkan sampai tamatnya bumi ini, Tuhan tetap mau menyertai saudara-saudara, bahkan mau bersama-sama dengan umatnya. Satu kali kita sama-sama berada dalam kerajaan sorga. Haleluya. Penyertaan Tuhan. Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel. Ini luar biasa ya. Apapun latar belakang saudara, bagaimanapun keadaan saudara, status ekonomi saudara, saudara orang biasa-biasa atau orang sederhana, tapi kalau Immanuel cukup buat saudara-saudara, karena disertai Tuhan. Apa yang membuat kita ketakutan? Apa yang membuat kita panik? Apa yang membuat kita merasa sendiri? Tuhan beserta loh dengan saudara-saudara. Baik pada waktu saudara di rumah, baik pada waktu saudara dalam perjalanan, baik pada waktu saudara kuliah, baik pada waktu saudara bekerja, saudara berbisnis, Tuhan beserta dengan saudara-saudara. Immanuel. Immanuel, katakan sama-sama saya, Immanuel. Haleluya. Immanuel, Allah beserta kita. Ya, Allah beserta kita. Luar biasa, luar biasa. Kita akan melihat saudara-saudara yang kedua. Tadi yang pertama penyertaan Tuhan. Yang kedua adalah perlindungan Tuhan. Di padang gurun itu banyak binatang buas. Tuhan lindungi umatnya. Tuhan jaga umatnya. Perlindungan Tuhan itu sempurna. Matius 10 ayat yang ke-30, bahkan sampai rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Rambut di kepala ini loh, Tuhan hitung. Di sini kita bisa melihat perlindungan Tuhan. Jadi nggak sembarangan kok. Tuhan lindungi kita. Enggak, tanpa izin Tuhan enggak akan ada singa menerkam kita. Enggak akan ada bahaya yang menghancurkan kita tanpa izin Tuhan. Kalau dengan izin Tuhan segala perkara itu terjadi menjadi kebajikan buat orang-orang yang percaya, buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi perhatikan tentang perlindungan Tuhan, meskipun banyak musuh seperti singa yang mengaum-ngaum.
tapi mereka tidak akan kalah. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, singa mengaum-ngaum siap menerkam umat Tuhan, orang-orang pilihan. Tapi ada perlindungan Tuhan. Kalau saudara membaca kitab Ayub, Ayub itu dipagari rangkap 3 oleh Tuhan. Dipagari tubuhnya, dipagari harta miliknya, kepunyaannya, dipagari juga rumahnya. Pagar 3 rangkap loh, perlindungan Tuhan. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-10, rangkap 3 pagernya Tuhan. Saudara-saudara, kalau Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Mazmur 68 ayat yang kedua. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Iya, Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Perlindungan Tuhan yang luar biasa atas saya, perlindungan yang luar biasa atas keluarga saya, perlindungan yang luar biasa atas seluruh umat Tuhan, bahkan keluarga juga, saudara-saudara, keluargamu juga dilindungi oleh Tuhan. Yang ketiga, pimpinan Tuhan. Nah, ini luar biasa. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Tiang awan, tiang api itu juga pimpinan Tuhan. Kalau tiang awannya mulai bergerak, orang Israel bongkar kemahnya, mulai pindah, dipimpin ke tempat yang lain lagi oleh Tuhan dengan pimpinan tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan, tiang api sedang berada di satu tempat, di situ orang Israel buat kemah. Dia tinggal di situ. Jadi tiang awan, tiang api mengingatkan kepada kita tentang pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Perlu pimpinan Tuhan. Firman Tuhan itu yang memimpin kita. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan pelita bagi kaki saya, menerangi jalan saya di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah keadaan yang gelap ini. Firman menerangi langkah saya. Saudara-saudara, gak bisa hidup saya dan saudara tanpa firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah firman. Firman itu menerangi. Firman itu menerangi jalan hidup kita. Bapak Ibu, saya nggak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Saya hari ini boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara karena firman Tuhan. Saudara berada kasih karunia Tuhan dan karena saudara tinggal firman Tuhan di dalam saudara-saudara. Firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak umat Tuhan cinta akan firman. Baca tiap hari Alkitab. Mulai Kejadian sampai Wahyu. Jangan bolong-bolong, tiap hari dibaca. Tiap hari dibaca. Maka itu akan menyegarkan jiwa kita. Maka itu akan memimpin langkah-langkah kehidupan kita. Karena firman itu yang menjadi pelita bagi kaki kita. Menerangi
jalan-jalan hidup kita. Saudara-saudara, yang berikutnya firman Tuhan yang memimpin hidup kita, yang kedua Roh Kudus yang menuntun kita. Haleluya. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus itu yang akan memimpin saya dan saudara-saudara di tengah-tengah dunia ini. Dia memimpin langkah-langkah dan perjalanan hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita tak mampu jalan sendiri. Oleh sebab itu satu hamba Tuhan mengatakan lewat satu pujian, peganglah tanganku ya Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Pegang tanganku Roh Kudus setiap hari. Karena aku tak mampu jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Tanpa Roh Kudus saya tak mampu jalan di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus yang memimpin langkah-langkah hidup saya. Saya ada di kota Batam udah 20 tahun, hampir 20 tahun. Karena saya tahu pimpinan Roh Kudus yang membawa saya, membawa istri dan anak-anak saya untuk datang di kota Batam dan menjadi berkat di kota ini. Saya yakin umat Tuhan dimanapun berada, Roh Kudus juga akan memimpin tiap-tiap langkah saudara-saudara. Sehingga saudara menjadi berkat. Tujuannya bukan nama kita dipermuliakan, tapi nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara dan saya. Dia Roh Kudus memimpin kita. Jangan dipimpin oleh daging. Jangan dipimpin oleh hawa nafsu yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Ada banyak orang yang masih tinggal atau hidup dalam kebencian, sakit hati. Ini bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Ini bukan dituntun oleh firman Allah, tapi dituntun dipimpin oleh daging dan hawa nafsu. Ada orang-orang yang sampai hari ini dipimpin oleh nafsu seks yang jahat karena dilakukan di luar pernikahan. Saudara harus ambil keputusan dalam nama Yesus, bertobat. Itu bukan dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi itu dipimpin oleh daging. Hari ini saya dan saudara-saudara biar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, jadi pelajaran hari ini ada 3 poin sangat penting. Tiang awan, tiang api. 1, penyertaan Tuhan. Yang kedua, perlindungan Tuhan. Tiang awan, tiang api. Yang ketiga, pimpinan Tuhan. Jadi tiang awan, tiang api, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan pimpinan Tuhan. Itu yang kita perlukan pada hari-hari ini. Oleh sebab itu, biar Roh Kudus dan firman Allah yang selalu memimpin dalam kehidupan kita bersama-sama. Sebab tanpa Roh Kudus, tanpa firman Allah, kita tak mampu jalan sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan nyanyikan satu pujian. Sungguh aku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Di dalam diriku Kau nyatakan firman-Mu. Bagai tiang awan dan tiang api. Tiang awan siang hari, tiang api malam hari, yang memimpin kita, yang menyertai kita, yang melindungi kita dimanapun kita berada. Haleluya. Sungguh ku rasa
kekuatan-Mu ya Allah. Di dalam diriku Kau nyatakan firman-Mu, bagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Di dalam diriku Kau nyatakan firman-Mu, sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Mari katakan sama-sama, pimpin langkahku, pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, pimpin langkahku, amin, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, amin. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Di dalam diriku Kau nyatakan diri-Mu, sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, pimpin langkahku, pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh, satu kali lagi, pimpin langkahku, pimpin langkahku, amin, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, firman-Mu, firman-Mu sungguh ajaib, firman-Mu, firman-Mu sungguh ajaib. Mari sembah, haleluya. Pimpin langkah kami, sertai kami, yang Allah masyarakat-Mu. Terima kasih. Kami sangat bersyukur pada hari ini. Keadaan sekitar kami boleh terjadi sesuatu, tapi satu hal, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan
dan pimpinan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Firman Tuhan, Roh Kudus yang terus bersama-sama kami. Pegang tangan kami ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpapar virus COVID-19. Kami berseru mohon kemurahan Tuhan. Dimanapun saudara mendengar ini, hamba-Mu berdoa dari tempat ini, dalam nama Yesus kesembuhan itu terjadi. Tolong Tuhan, dalam nama Yesus sembuhkan saudara-saudara kami. Sembuh. Terima kasih. Pulihkan negara dan bangsa kami. Berkati Indonesia. Curahkan lawatan Tuhan dan damai sejahtera atas kota-kota kami. Dimanapun kami tinggal ada lawatan dan damai sejahtera Tuhan. Jiwa-jiwa tetap boleh dipanen. Ada banyak jiwa yang percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak terima kasih. Di penghujung ibadah ini, hamba-Mu memohon berkat Tuhan dicurahkan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan sama-sama saya. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kiranya Roh Kudus dan firman Allah yang terus senantiasa menyertai, memimpin, melindungi setiap umat Tuhan. Kalau saudara menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan dan ibadah ini memberkati saudara-saudara, bagikan channel ini dan setiap yang lain juga diberkati oleh Tuhan. Setiap persembahan saudara, kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala support dan dukungan serta doa-doa saudara dalam pelayanan kami di Batam. Tuhan yang memberkati kembali dengan berlimpah-limpah. Sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Puji Tuhan.